Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Kenalin, nama saya Hutama Adi. Saya biasa dipanggil Tommy. Saya adalah dibilang fitness enthusiast ya, bisa fitness enthusiast karena hobi saya tiap hari ya nge-gym, jogging. Walaupun badan begini-begini aja karena makan saya masih berantakan. Tapi saya suka sekali berbagi, lebih bukan tips sih, lebih tepatnya tentang olahraga, tentang pola makan sehat, tentang se ya seputar dunia kesehatan lah. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena saya sangat aware dengan kesehatan saya. Saya ingin hidup saya sehat, saya ingin nanti di usia saya 57 tahun atau 58 tahun atau 60 tahun atau saya sudah mempunyai cucu, saya bisa bermain dengan anak saya, cucu saya, lari sana, lari sini. Dan lebih tepatnya ya masih oke lah dilihat walaupun udah kakek-kakek. Nggak seperti sekarang, badan saya masih berantakan. Anyway, jadi ini saya cerita dulu nih, dulu sekitar 2012 dan 2013, tahun 2012 dan 2013 saya itu pernah gendut. Saya pernah gendut banget, hampir 90 kilo, hampir 90 kilogram. Dimana saya difoto dari angle manapun nih, kelihatan jelek. Gak ada bagus-bagusnya, asli gak ada bagus-bagusnya. Dikatain babi lah, dikatain sumo lah, dikatain whatever lah mereka bilang. Tapi saya gak baper, sama sekali. Justru itu membuat saya semangat untuk menurunkan berat badan. Kemudian singkat cerita, saya melakukan diet sekitar 3 bulan dan saya berhasil turun 15 kilogram dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Susah nggak? Susah banget. Jujur, diet gak ada yang gampang. Saya kasih tahu, diet gak ada yang gampang. Karena yang sulit adalah konsistensi. Harus bangun pagi, lo harus ngatur jadwal makan lu. Di saat teman-temanmu lagi makan enak, makan gorengan, makan kopi yang ada gula arennya, ada susunya, terus ada gorengan yang ya lah, jajanan pasar yang enak banget itu. Apalagi kalau pagi-pagi ada nasi uduk segala macam atau apalah itu susah sekali, sangat susah sekali. Tapi saya bisa melewati 3 bulan itu dengan sangat berhasil. Turun 15 kilo bos, gimana. And then setelah itu saya ngerasa kekurusan. Turun 15 kilo, kekurusan. Lebih ke kekurusan, seperti orang diabetes. Dari gendut banget, terus tiba-tiba 3 kilo kurus kayak orang diabetes. Orang ngiranya semua saya kena diabetes, padahal gula saya normal, kolesterol saya normal, asam urat saya normal, semua sudah saya cek dan semuanya normal. Tapi mereka ngira saya diabetes. Gendut susah, kurus juga susah. Ya kalau sekarang ada yang tersinggung dibilangin gendut, ya udah biarin aja. Karena bagi saya gendut itu nggak menarik. Bagi saya gendut dan kerempeng banget itu nggak menarik sama sekali. Karena saya pernah kedua-duanya. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, saya melakukan pola seperti itu, diet seperti itu. Ada satu ketika saya lost nih, saya pengen makan brutal. Wah, brutal. Tepatnya kemarin waktu pandemi. Waktu pandemi COVID-19, saya seperti babi lagi.
seperti babi, dengan makan pagi roti putih itu dengan coklat-coklat yang namanya Nutella. Nah, itu hampir tiap hari, dan kopinya kopi mik. Wah, kopi gula itu. Nah, walaupun saya olahraga mati-matian, tetap saya makin gendut. Alhasil saya kena COVID. And then dari situ saya riset lagi, baca OCD, lihat YouTube-nya Didi Corbuzier, lihat Dr. Piprim, lihat saya lupa nama channelnya apa. Correct me if I'm wrong, itu nama channelnya kalau nggak salah Dr. Henry Suhendra atau apa. Correct me if I'm wrong ya. Itu saya belajar di situ. Saya tinggalkan semua obat saya tinggalkan, asli. Saya nebus obat harga 1,5 juta, nggak saya minum, saya buang. Karena apa? Karena waktu saya minum obat, deg-degannya jantung berdebar nih, sorry maaf Jawa, jantung berdebar nih ngalah-ngalahin kalau saya minum kopi 2 gelas langsung tenggak. Itu bener-bener saya nggak bisa tidur sama sekali. Padahal kan COVID kan yang paling bener kan, obat yang paling manjur itu kan katanya dokter Piprim ya, dan itu based on journal, itu tidur, istirahat yang cukup. Jadi kemarin saya malah nggak bisa tidur setelah minum obat. And then saya buang itu semua obat. Tanpa sepengetahuan istri saya buang semua obat. Seakan-akan saya minum, padahal saya buang. Alhamdulillah saya sembuh. Dan saya setelah itu sama sekali tidak minum yang bergula-gula. Kalian tahu yang kopi-kopi saset itu yang ada mixnya gula, susu, creamer atau whatsoever, atau yang mereknya Hari Baik itulah. Itu saya tinggalin sama sekali. Saya tidak konsumsi itu. Dan alhasil sekarang saya lebih fit lagi. Saya lebih fit. Coklat saya kurangin. Saya makan coklat paling satu hari hanya 1 bar, itu beng atau fit bar itu 1 atau 2 bar lah, karena saya nggak bisa ngilangin secara drastis sama sekali, itu nggak bisa, karena coklat is part of my life bro. Jadi saya tetap konsumsi, saya tetap ya udah seperti biasa. Tapi alhamdulillah saya merasa badan saya baik dan saya jarang sakit. Alhamdulillah saya jarang sakit, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Saya jarang sakit. Paling sakit ya masuk angin atau badan pegel-pegel habis nge-gym atau overtraining. Saya juga pernah overtraining, itu badan rasanya remuk-remuk. Tapi overall yang namanya sakit yang parah-parah alhamdulillah saya nggak ada. Dan dengan pengalaman saya seperti ini, saya nggak mau teman-teman saya, terutama yang subscribe saya, itu kena penyakit juga yang naudzubillah min dzalik ya, yang parah, yang kronis, terutama diabetes. Karena di Amerika sendiri sekarang 2 dari 3 orang, bukan saya yang ngomong ya, Anda bisa cek sendiri di Google, udah banyak banget. 2 dari 3 orang Amerika sekarang itu obesitas. Dan yang mana di Amerika itu, kita di negara berkembang nih, Amerika itu 2 atau 3 tahun lebih, 2 atau sampai 5 tahun lebih maju dari mereka. Apa yang terjadi Amerika, cepat atau lambat pasti akan terjadi di Indonesia. Percaya sama saya. Saya beruntung tinggal di Indonesia, jadi saya bisa antisipasi. Oh, di Amerika sekarang, contohnya sekarang Amerika inflasi. Oh, sekarang inflasi. Indonesia pasti sebentar lagi inflasi. Saya yakin 100%. Maka dari itu, kita harus banyak belajar dari negara maju. Dalam hal apapun, bukan dalam hal teknologi, tapi gaya lifestyle juga kita harus belajar juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, alhamdulillah sekarang saya udah sehat, alhamdulillah saya sudah menjadi orang yang lebih baik dengan pola makan yang lebih baik. Saya makan sehari paling sekali atau 2 kali lah. 2 kali itu di jam 2 atau jam 12 siang. Kemudian saya makan lagi di jam 6 atau jam 8 malam. Habis itu saya stop makan lagi, nanti asupan kalori itu jam 12 atau jam 2 siang lagi.
Itu saya tiap hari seperti itu. Lemes gak? Enggak lemes sama sekali. Enggak ada itu namanya mah kronis itu. Kalau buat saya ya ini disclaimer ya, buat saya itu enggak ada namanya mah kronis. Yang ada itu cuman mindset. Ya kalau Anda yang saat ini sudah divonis dokter mah kronis, saya coba saya coba kasih tahu ke Anda kalau itu bisa dirubah. Saya dulu juga punya mah kronis kok. Nggak makan pagi rasanya aduh perut melilit, aku harus tidur, aku harus apa sampai terbaring. No, semua sembuh gara-gara saya diet. Dan olahraga. Tentunya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Saya nggak sepenuhnya untuk metode saya bagus, tapi no, itu semua karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar saya mulai mengatur makan, saya mulai mengatur apa yang saya konsumsi, dan saya mulai melakukan workout. Saya workout every day, almost every day. Tapi itulah yang bikin saya selalu energik. Saya tidak pernah lemes-lemesan. Alhamdulillah saya tidak pernah lemes-lemesan. Di kantor pun saya juga selalu powerful. Ya walaupun kadang-kadang juga pernah ngantuk, cuman jarang banget, gak kayak dulu selalu ngantuk, selalu apa, enggak sama sekali enggak. Sekarang lebih powerful. Dan ya saya dedikasikan channel YouTube ini khusus untuk all you guys, untuk teman-teman saya, supaya kita sama-sama yuk kita jadi warga negara Indonesia yang lebih sehat. Nggak mengadakan BPJS, kalau bisa tuh BPJS nggak usah dipakai lah, jangan sampai lah nanti bilang minta alik pakai BPJS, apaan sih, kasihan negara ini nanggung utang BPJS itu berapa, janganlah, kasihan negara ini udah banyak menanggung subsidi kayak gitu. Oke, ya cukup bayar iurannya aja lah, kasih yang orang mabuk seperti itu. Ayo kita hidup sehat, kita hidup lebih bermakna untuk keluarga kita, untuk keturunan kita, untuk masa depan kita yang lebih baik. Dan dengan olahraga dan dengan hidup sehat, kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan, diabetes itu nanti larinya ke semua penyakit, termasuk cancer. Karena saya ada pengalaman menarik tentang cancer. Mau tahu ceritanya? Subscribe channel saya. 1 juta viewers atau 1 juta subscriber baru saya ceritakan bagaimana kami bisa melewati cancer. Sekian dari video dari saya. Semoga yang sedikit ini dapat memotivasi teman-teman untuk hidup lebih sehat, hidup lebih teratur, dan bisa mendekatkan kita kepada Sang Pencipta dengan melakukan ibadah yang dicontohkan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.